Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi izalata jani an-namsi wan sa'iri juhali wa ihya'ad dini wa ibqa'al islami bil ilmi wa daral akhirati wa ridwallahi ta'ala wa syukran ala nikmatil aqli wa nikmatil syahatil badani fadlan ta'ala ila hadratina bil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti mana khususan ila mu'alif hadha kitab mabati fikih Syekh Umar Abdul Jabbar wa jami' talamidhi wa masyayikhina wa mu'alif kitab alati ta'lamna wa lamna sanatalan lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya mu'minina. Mari kita mulai pelajaran kita hari ini, yaitu kitab Mabadi Fikih Juz Roba ya. Yang mana untuk hari ini akan membahas tentang bab sholat. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi alami fid dharain amin. As-salatu takiku bab nerangke salat. As-salatu takiku bab nerangke salat. Jadi babnya ganti menerangkan tentang salat ya. Qala dawuh sapa Allah. Qala dawuh sapa Allah ta'ala halimuhu luhu sapa Allah. Ta'ala halimuhu luhu sapa Allah. Oleh dawuh Gusti Allah, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Inna salata temen setune salat. Inna salata temen setune salat iku kanat ana apa salat ya. Iku kanat ana apa salat 'alal mu'minina ing atase pira-pira wong mukmin. Alal mukminina ing atase pira-pira wong mukmin iku kitaban wajib. Iku kitaban wajib mauqutan kang den waktu-waktu. Mauqutan kang den waktu-waktu. Jadi berkenaan dengan masalah salat ini, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 103 beliau berfirman yang berupa inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta, yang artinya sesungguhnya salat itu, maksudnya salat 5 waktu, salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu adalah fardu hukumnya yang ditentukan waktu-waktunya. Diwajibkan bagi siapa? Yaitu atas orang-orang yang beriman. Selanjutnya Allah juga berfirman di dalam Al-Quran, wa qala lan dawuh sapa Allah, wa qala lan dawuh sapa Allah ta'ala halimuhu sapa Allah. Oleh dawuh Gusti Allah, hafizu 'ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafizu padha ngreksa sira kabeh. Hafizu padha ngreksa sapa sira kabeh ala sholawati ing atase pira-pira salat. Ala sholawati ing atase pira-pira salat. Wa sholatilan salat. Wa sholatilan salat al-wusta kang tengah-tengah. Al-wusta kang tengah-tengah. Wa kumulan jumenengono sapa sira kabeh.
wa qumu lan jumenengono sapa sira kabeh lillahi krana Allah. Lillahi krana Allah qanitina hale pira-pira kang manut-manut kabeh. Qanitina hale pira-pira kang manut-manut kabeh. Jadi di dalam Al-Qur'an Allah berfirman hafidhu ala sholawati. Jadi jagalah beberapa sholat. Maksudnya sholat di sini adalah sholat 5 waktu itu tadi, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya subuh. Wa sholatil wusta dan jagalah sholat wusta atau sholat yang tengah-tengah. Maksudnya di sini adalah sholat asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirikanlah sholat-sholat tersebut karena Allah. Jadi usahakan di dalam melaksanakan sholat-sholat 5 waktu tadi dan juga sholat al-wusta itu karena Allah, karena mencari keridhaan Allah SWT dan dalam keadaan taat. Nah, yang mana firman-Nya Allah yang berupa hafidhu ala sholati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin ini merupakan ayat dari surat Al-Baqarah, yaitu ayat 238. Nah, ayat tersebut itu memberi pengertian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk selalu mendirikan sholat 5 waktu itu sesuai dengan waktunya. Seperti hanya hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud mengatakan, aku bertanya kepada Nabi Muhammad, manakah amal yang lebih utama? Jadi di antara amal-amal itu manakah amal yang lebih utama? Nabi Muhammad SAW menjawab, sholat pada waktunya. Jadi amal yang lebih utama itu adalah melakukan sholat pada waktunya. Terus lantas Ibnu Mas'ud melanjutkan perkataannya, aku bertanya kembali. Kemudian Nabi menjawab sholat. Kemudian Nabi menjawab, yaitu jihad di jalan Allah. Aku bertanya kembali. Kemudian Nabi menjawab, yaitu birrul walidain. Sedangkan arti as-sholat al-wusta yang ada di dalam ayat hafidhu ala sholati wa sholatil wusta, yang dimaksud dengan sholat al-wusta itu terdapat 5 perbedaan pendapat di antara para ulama. Pertama, mengatakan bahwasanya sholat al-wusta itu yang dimaksud ada sholat subuh. Ini menurut pendapat Ibnu Abbas, Jabir, Abi Musa Al-Asy'ari, dan hal ini dikemukakan oleh mereka. Karena apa? Karena lanjutan wa qumu lillahi qanitin. Ayat tersebut itu menunjukkan bahwa kunut hanya dilakukan pada sholat subuh. Dan juga alasannya sholat subuh itu merupakan sholat yang paling utama. Karena apa? Karena tidak dapat dijamak dengan sholat yang lain. Dan selain itu alasannya karena sholat subuh itu merupakan sholat yang menggabungkan antara kegelapan malam dan terangnya siang. Dan juga alasannya karena sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat malam dan siang. Jadi sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat yang bertugas di waktu malam hari dan juga disaksikan oleh malaikat yang bertugas di siang hari. Dan pendapat ulama selanjutnya yang berkenaan dengan penafsiran sholat al-wusta itu ada
yang mengatakan yang dimaksud dengan salat al-wusta itu adalah salat zuhur. Nah, pendapat ini adalah pendapat yang menurut Zaid bin Sabit dan Abdullah bin Umar. Kenapa? Karena ayat tersebut itu diturunkan ketika Nabi Muhammad SAW itu sedang melakukan sholat zuhur. Dan pendapat yang ketiga dari pendapat yang mentafsiri tentang sholat al-wusta, yaitu pendapat yang mengatakan bahasanya yang dimaksud sholat al-wusta itu adalah sholat asar. Nah, pendapat ini merupakan pendapat sahabat Ali, terus Ibnu Mas'ud, Abi Hurairah, Abi Sa'id Al-Khudri, terus Abu Ayyub, terus Aisyah, Ummi Salamah, Ummi Habibah. Kenapa? Karena berdasar hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW itu pernah menjelaskan bahwa yang dikehendaki dengan sholat tersebut yaitu sholat asar. Dan pendapat yang selanjutnya yang mentafsiri tentang sholat al-wusta, yaitu pendapat yang mengatakan yang dimaksud dengan sholat al-wusta itu adalah sholat maghrib. Nah, pendapat ini adalah pendapat menurut Qabisah. Kenapa? Karena sholat maghrib itu merupakan sholat yang berada di tengah-tengah serta tidak dapat diringkas atau tidak dapat dikosor. Nah, pendapat selanjutnya tentang sholat al-wusta ini mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan sholat al-wusta itu adalah salah satu dari sholat maktubah, sholat yang diwajibkan, yang tidak diketahui spesifikasinya. Nah, pendapat ini adalah pendapat menurut Nafi', Sa'id bin Musayyab, Rabi' bin Khaisam. Nah, dan berkenaan dengan sholat tadi, waqala dan alan dawuh, waqala lan dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khamsu salawatin utawi 5 pira-pira salat. Khamsu salawatin utawi 5 pira-pira salat iku katabahuna wis majibake ing khamsu salawatin, iku katabahuna wis majibake ing khamsu salawatin sapa Allah sapa Allah ala ibadi ngatasi pira-pira kawulane Allah. Ala ibadi ngatasi pira-pira kawulane Allah. Man utai sapane wong iku ata nglakoni sapa man bihina ing khamsu salawatin, bihina ing khamsu salawatin lam yudayyi hale ora niake sapa man lam yudayyi hale ora niake sapa man minhunna saking khamsu salawatin, minhuna saking khamsu salawatin sayan ing suci-wiji istighfafan krana amrih ngentengake, istighfafan krana amrih ngentengake pihaki hina kelana hake khamsu salawatin, pihaki hina kelana hake khamsu salawatin kana mongko ana iku lahu kedhiman indawulai ing dalem ngersane Allah. Apa ahdun janji
ayadkhilahu ing ento manjingake sapa Allah ing man ayadkhilahu ing ento manjingake sapa Allah ing man ajanata ing swarga ajanata ing swarga waman utai sapane wong iku lam yakti ora nekani sapa man iku lam yakti ora nekani sapa man bina ing khamsu salamatin ya falesa mongko ora ana iku lahu kedue man indallahi ing dalem ngersane Allah apa ahdun janji insyaallah mun ngersakake sapa Allah ing nesaman insyaallah menyelesaikan sapa Allah ing nesaman adzabahu mongko niksa sapa Allah ing man adzabahu mongko niksa sapa Allah ing man nah wa insyaallah namun ngersakake sapa Allah ing ngapura wa insyaallah namun ngersakake sapa Allah ing ngapura ya ghafara mongko ngapura sapa Allah lahu maring man. Nah berkenaan dengan sholat Nabi Muhammad SAW itu juga beliau mengatakan bahwasanya khamsu sholawatin itu kata bahunallahu alal ibad sholat 5 waktu yaitu zuhur, asar, maghrib itu adalah merupakan sholat yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hamba-hambanya. Nah, maka man atabihina lam yudai minha syai'an, dan barang siapa dia itu melakukan sholat tersebut dengan tanpa menyanyikan sedikit pun dari sholat tersebut, maksudnya dia itu tidak menyanyikan sholat 5 waktu tersebut, dia sangat memperhatikan pelaksanaan sholat tersebut, baik dari masalah waktunya juga diperhatikan gitu, dan juga masalah syarat-syarat rukunya diperhatikan, adabnya juga diperhatikan. Maka barang siapa mendatangi sholat tersebut, melakukan sholat tersebut tanpa menyanyikan sesuatu sedikit pun dari sholat tersebut, ini kalau menurut Al-Basi itu mengajarkan ketika keadaan lupa. Nah, arti menyanyikan ini menurut Ibnu Abdil Bar yaitu tidak melaksanakan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Nah, melaksanakannya itu tanpa menyanyikannya itu karena hendak memperingan dengan hak semua sholat itu, maka baginya di sisi Allah yaitu suatu janji, yaitu Allah itu akan memasukkannya ke dalam surga. Allah akan memasukkannya ke dalam surga itu bersamaan dengan orang yang terdahulu atau tanpa disiksa terlebih dahulu. Jadi dia akan dimasukkan surga. Dan barang siapa tidak melakukan salat 5 waktu tadi, maka tidak ada janji Allah. Bila Allah itu menghendaki untuk menyiksa dia, maka Allah juga akan menyiksa dia. Nah, siksa yang ia terima yaitu bentuk keadilan dari Allah.
Dan bila Allah mengendaki untuk mengampuninya, maka Allah akan mengampuni orang tersebut. Nah, ampunan ini merupakan bentuk rahmat atau bentuk kasih sayang Allah. Dan dapat diketahui dari penjelasan-penjelasan ini bahwa orang yang tidak mengerjakan salat tidak serta-merta dihukumi kafir, serta tidaklah dipastikan adanya siksa baginya. Namun semua itu karena kehendak Allah. Nah, hadis ini yaitu diriwayatkan oleh Ubay bin Samit. Jadi intinya sabdanya Nabi Muhammad SAW itu bahwasanya sholat 5 waktu zuhur, asar, maghrib itu adalah merupakan sholat yang telah diwajibkan bagi hamba-hambanya Allah. Nah, adapun bagi orang yang melakukan atau mengerjakan sholat tersebut tanpa menyanyikan sesuatu sedikit pun dari sholat tersebut karena untuk meremehkan, maka baginya di hadapan Allah ada janji Allah akan memasukkan dia ke dalam surganya. Namun bagi orang yang tidak melaksanakan sholat tersebut, maka tidak ada janji antara dia dengan Allah. Allah tidak berjanji untuk memasukkan dia ke dalam surga. Nah, kalau memang Allah mengendaki, maka Allah akan menyiksanya. Dan jika Allah mengendaki, Allah akan mengampuni dia. Nah, sekarang setelah kita mengetahui tentang wajibnya sholat 5 waktu tadi, kita pun kiranya perlu untuk mengetahui syarat-syarat wajib sholat. Nah, surutu wujubi sholati utai propro wajibi sholat. Surutu wujubi sholati utai propro syarat wajibi sholat. Al awalu utai kang awal iku al islamu Islam. Jadi syarat-syarat diwajibkannya sholat yaitu pertama harus Islam. Maka bagi orang yang non muslim, orang yang tidak beragama Islam, maka tidak wajib baginya untuk melakukan sholat. Jadi sholat itu diwajibkan hanya bagi orang muslim. Nah, afani utai kang kaping pindho, wal aku lan duweni akal. Jadi syarat yang kedua, sholat itu wajib yaitu jika orang tersebut itu berakal sehat. Jika ada orang Islam semisal tapi akalnya tidak sehat, mungkin karena terkena penyakit gila atau mungkin ayan, maka tidak wajib sholat baginya. Nah, al-thalitsu utai kang kaping telu iku wa tamyizu lan pinter utawa beneh. Nah, syarat orang itu diwajibkan melakukan sholat, syaratnya dia harus tamyiz. Tamyiz. Jadi ketika anak itu sudah usia tamyiz itu yaitu usia 7 tahun Hijriah dan dia sudah mandiri. Maka ketika anak itu sudah berumur 7 tahun dan dia itu sudah mandiri, maka dia kategori tamyiz. Maka bagi orang tuanya ini diperintahkan untuk memerintahkan anak tersebut untuk melakukan sholat. Nah, itu semua berdasarkan dengan sabdanya Nabi Muhammad SAW, liqali krono dawinya Nabi Muhammad SAW, rupane dawu rufi'a al-qalamu an thalathatin anin naimi
hatta yastaiqadha wani sabi hatta yahtalim. Rufi'atin angkat. Rufi'atin angkat. Rufi'atin angkat. Apa al-qalamu kolam? Apa al-qalamu kolam an salasatin saking wong telu. An salasatin saking wong telu. Anin naimi saking wong kang turu. Anin naimi saking wong kang turu hatta yastaiqadha saengga nglilir sapa naim. Hatta yastaiqadha saengga nglilir sapa naim wani sabi lan saking bocah cilik. Wani sabi lan saking bocah cilik hatta yahtalima saengga balik sapa sabi. Wanil majnuni lan saking wong kang edan. Wanil majnuni lan saking wong kang edan hatta yaqila saengga duwe akal sapa majnun, mesti waras sapa majnun. Hatta yaqila saengga duweni akal sapa majnun utawa saengga waras sapa majnun. Jadi sabdanya Nabi Muhammad SAW artinya pena atau catatan pahala dan dosa itu diangkat atau dibebaskan. Ini merupakan kinayah tidak adanya hukum taklif atau tuntutan syara. Nah, sabda Nabi Muhammad SAW tersebut itu menunjukkan bahwa hukum taklif itu merupakan ketetapan atau kewajiban bagi manusia kecuali bagi 3 orang tersebut. Jadi sabdanya Nabi Muhammad SAW, pena atau catatan pahala dan dosa itu diangkat atau dibebaskan dari 3 golongan. Nah, 3 golongan itu siapa? Yaitu orang yang tidur sampai dia itu bangun. Nomor 2 yaitu anak kecil sampai bermimpi basah, maksudnya balik. Maksudnya yaitu anak kecil meskipun ia telah mumayyiz hingga tiba masa balik. Nah, yang ketiga yaitu orang gila. Orang gila sampai ia kembali sadar atau kembali berakal. Nah, hadis tersebut itu adalah merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Hakim, dan Ibnu Jarir dari Ali. Nah, sedangkan menurut Ibnu Hibban arti mengangkat fitnah tersebut ialah apa? Tidaklah dicatat sebagai sebuah kejelekan bagi ketiga golongan tersebut. Nah, sedangkan Az-Zain Al-Iraqi itu beliau itu mengomentari bahwa pendapat tersebut tidak terlihat jelas bagi anak kecil. Tidak terlihat jelas bagi anak kecil, bukan orang gila dan orang tidur. Kenapa? Karena keduanya itu termasuk dari orang-orang yang ibadahnya tidak sah dipandang dari segi mereka berdua tidak memiliki perasaan. Nah, sedangkan arti mengangkat bagi anak kecil yaitu apa? Menghilangkan ketetapan untuk disiksa, bukan ketetapan untuk menerima pahala. Karena yaitu berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW.
ketika beliau itu ditanya oleh seorang wanita yang mana pertanyaannya itu yaitu adakah bagi anak kecil ini untuk mengerjakan haji? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab iya. Nah, selanjutnya syarat wajib sholat yang nomor 4 yaitu arabi utai kang kaping 4 iku wana kaulan bersih. Iku wana kaulan bersih minal hati sangking khat. Minal hati sangking khat. Wanifasilan lanifas. Jadi syarat wajib sholat yang nomor 4 yaitu orang Islam yang berakal atau tamyiz itu dia sudah bersih atau suci dari haid dan nifas. Maka bagi orang yang masih dalam keadaan haid, dia tidak wajib untuk melakukan sholat, tidak diwajibkan sholat baginya. Begitu juga orang yang nifas itu tidak diwajibkan baginya untuk melakukan sholat. Dan bahkan ketika sudah berhenti darah haidnya dan atau darah nifasnya itu sudah berhenti, maka sholat yang ditinggalkan ketika dalam keadaan haid dan ketika dalam keadaan nifas itu tidak wajib untuk diqadha. Sholatus sobi sekarang. Sholatus sobi ayati sholatus sobi utai kiku mertelake sholate bocah cilik. Sholatus sobi ayati sholatus sobi tegese utai kiku mertelake sholate bocah cilik. Yuk maru den perintah. Yuk maru den perintah sapa asobiyu bocah cilik. Sapa asobiyu bocah cilik bisolati kelawan nglakoni salat. Bisolati kelawan nglakoni salat lisabin ing dalem sause umur 7 taun. Lisabin ing dalem sause umur 7 taun. Wayut robulan den pukul sapa sobi. Wayut robulan den pukul sapa sobi ala targia ing atase tinggal salat. Ala targia ing atase tinggal salat. Li asrin krana umur 10 tahun. Li asrin krana umur 10 tahun. Ini sekarang membahas tentang salatnya anak kecil. Jadi anak kecil itu diperintahkan sholat. Jadi anak kecil itu diperintah sholat karena mencapai umur 7 tahun. Dan ia itu dipukul karena meninggalkan sholat. Nah, ketika mencapai umur 10 tahun, dia itu kalau sampai meninggalkan sholat, maka diberi pelajaran yaitu dengan cara dipukul. Jadi intinya bagi orang tua, bagi walinya sobi itu ketika anaknya itu sudah berusia tamyiz, berusia 7 tahun hijriah, dan dia itu sudah bisa mandiri, maksudnya bisa membedakan antara baik dan salah, antara bahaya dan manfaat, bisa membedakan kiri dan kanan, bisa cebok dengan sendirinya. Maka bagi walinya sobi, bagi walinya anak yang sudah tamyiz ini diperintahkan oleh syariat untuk memerintahkan anaknya melakukan sholat 5 waktu tadi. Dalam rangka apa? Untuk mendidik, dalam rangka untuk melatih, supaya nanti ketika dia sudah balik, dia sudah terbiasa untuk menjalankan sholat 5 waktu tadi. Nah, ketika nanti sudah usianya itu mencapai 10 tahun hijriah,
kok anak tadi itu meninggalkan sholat, maka bagi walinya ini diberi wewenang, diberi hak untuk memberi pukulan. Ini maksudnya diberi hak untuk memukul, tapi memukul di sini tidaklah memukul untuk menyakiti, tapi untuk untuk menakut-nakuti dia supaya tidak berani meninggalkan sholat tersebut. Mungkin dengan cara ditakut-takuti terlebih dulu. Kalau kamu tidak mau sholat, saya cambuk. Nah, atau mungkin kalau ditakut-takuti dengan cara apapun dia tidak mau, tetap dia meninggalkan sholatnya, mungkin ya baru kita cambuk, semisal pakai lidi 1 atau mungkin pakai pulpen dengan pemukulan yang tidak menyakitkan. Intinya hanya untuk menakut-nakuti supaya dia tidak berani untuk meninggalkan sholat 5 waktu tersebut. Dan hal ini walaupun hadisnya secara lafadz ini masa sholat ini sebenarnya tidak hanya masalah urusan sholat, termasuk juga yaitu urusan menutup aurat ataupun kewajiban-kewajiban agama yang dibebankan bagi muslimin, ataupun yaitu larangan-larangan agama. Intinya ketika anak itu sudah berusia tamyiz bagi orang tuanya, ini diperintahkan untuk memerintahkan anaknya untuk menjalankan perintah-perintah agama dan menjauhi larangan-larangan agama. Nah, ketika sudah berusia umur 10 tahun hijriah kok dia itu melanggar larangan agama atau meninggalkan perintahnya agama, maka bagi orang tuanya disuruh untuk memberi peringatan, untuk memberi peringatan. Nah, ini semua yaitu berdasarkan liqoulihi karena dawuh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, muru perintah sira kabeh, muru perintah sira kabeh auladakum ing pira-pira anak sira kabeh, auladakum ing pira-pira anak sira kabeh bisolati kelawan nglakoni salat, bisolati kelawan nglakoni salat, wa hum hale utawi auladakum iku abnaun sabi sinina pira-pira anak umur pira-pira tahun. Iku abnaun sabi sinina pira-pira anak umur pira-pira tahun. Wadribuhum lan mukula, wadribuhum lan mukula sira kabeh ing auladakum alaiha ing atase tinggal salat, alaiha ing atase tinggal salat. Wa mahale utawi auladukum, wa mahale utawi auladukum iku abna'u asrin, berapa anak kang umur 10 tahun. Al hadisa tegese maca sira ing teruse hadis. Al hadisa tegese maca sira ing teruse hadis. Nah, anak yang sudah berusia 7 tahun hijriah dan sudah mandiri, itu bagi walinya diperintahkan untuk memerintahkan anak tersebut melakukan sholat. Dan ketika dia sudah berusia 10 tahun kok berani meninggalkan sholat, maka bagi walinya disuruh untuk memberi peringatan, untuk menakut-nakuti. Ini tadi berdasarkan
dengan sabdanya Nabi Muhammad SAW yang berupa apa? Muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'i sinina wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asrin, yang artinya perintahkan anak-anak kalian untuk sholat saat mereka itu berusia 7 tahun, dan pukullah mereka karena meninggalkan sholat saat mereka berusia 10 tahun. Nah, hadis tersebut adalah merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, terus Ibnu Abi Syaibah, Abu Daud, Abu Nu'aim, Hakim, Al-Baihaqi, terus Al-Qurati dari kakek yaitu Amr bin Shu'aib. Nah, kewajiban memukul anak kecil itu diperuntukkan bagi siapa? Bagi pengajar. Nah, bagi pengajar, terus orang yang diberi wasiat, orang yang berhak mengurusi, orang yang menemukan, dan pemilik budak yang masih kecil. Nah, hikmah kewajiban memerintahkan sholat bagi anak kecil yaitu apa? Agar mereka itu terbiasa, melakukan kewajiban syara atau kewajiban agama. Nah, sedangkan ucapan perintah tersebut harus disertai dengan bentuk menakut-nakuti, semisal yaitu sholatlah, bila tidak kamu akan kupukul. Nah, bentuk pukulan kepada anak kecil tersebut ialah apa? Pukulan yang ringan, tanpa menyakiti. Kenapa? Karena pemukulan tersebut itu berfungsi untuk mendidik, bukan untuk menyakiti, bukan untuk menghajar, ya. Jadi fungsinya adalah untuk mendidik. Nah, sekarang membahas tentang syurutus salat. Syurutus syahati salati. Syurutus syahati salati utawi propro syarat sae salat. Syurutus syahati salati utawi propro syarat sae salat iku al-awalu utawi kang awal. Iku taharatul badani sucine badan. Minal hadatsani saking hadas loro. Wa taharatul badani lan sucine badan. Wa thawbilan sucine pakaian. Wal makanilan sucine panggonan. Minal khobati saking hadas ya. Najis, minal khobati saking najis. Likoli krana dewe Nabi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam layak balullahu salatan bi ghairi tuhurin. Rupane dawuh layak balullahu salatan bi ghairi tuhurin. Layak balu ora nrimo sapa Allah salatan ing salat bi ghairi tuhurin kelawan tanpa suci. Nah, sekarang membahas tentang syarat-syarat sah salat. Nah, syarat sah salat yang nomor 1 yaitu orang yang hendak melakukan salat dia harus suci badannya dari hadas besar maupun hadas kecil, serta dia harus suci badan, pakaian, dan tempat yang untuk salat harus suci dari najis. Nah, karena apa? Karena sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya
Allah itu tidak akan menerima salat tanpa suci. Nah, selanjutnya syarat sahnya salat yang nomor 2 yaitu apa? Atsani utawi kang kaping pindho. Atsani utawi kang kaping pindho iku satrul aurati nutupi aurat. Iku satrul aurati nutupi aurat. Likolihi karena dewe Nabi. Likoli karena dewe Nabi Muhammad SAW. Idza sholata endem nalikane salat sapa sira. Idza sholata endem nalikane salat sapa sira fi thawbin endem dudut. Fi thawbin endem dudut wahidan kang siji. Wahidan kang siji fa ing kana mongko lamun ana apa wahid. Fa ing kana mongko lamun ana apa wahid iku wasian ombo to jembar. Iku wasian ombo ya fa tahif mongko ngemulno sapa sira. Fa tahif mongko ngemulno sapa sira bi kelawan wahid. Wa ing kana lan namun ana apa wahid. Wa ing kana lan namun ana apa wahid iku dayekon kang rupek. Ya fatazir mongko gawe tapian sapa sira. Fatazir mongko gawe tapian sapa sira bi kelawan wahid. Jadi syarat sahnya sholat yang nomor 2 yaitu orang yang hendak melakukan sholat itu disyaratkan harus menutup auratnya. Nah, jadi intinya orang yang hendak melakukan sholat itu harus menutup auratnya. Nah, ini semua termasuk apa? Syarat sah sholat yang berdasarkan, maksudnya menutup aurat itu syarat sholat yang berdasarkan dengan sabdanya Nabi Muhammad SAW yang berupa apa? Idza sholata fi thawbin wahidin fa in kana wasian fa tahif bihi wa in kana dhaiqan fatazir bihi, yang artinya sabdanya Nabi Muhammad SAW adalah apa? Jika kamu itu sholat dalam satu pakaian, maka jika pakaian itu longgar maka berselimutlah dengannya, dan jika sempit maka sarungkanlah dengannya. Jadi yang nomor 2 syarat sahnya sholat yaitu harus menutup aurat. Nah, disyaratkan penutup aurat itu tebal. Itu saya kira tidak tampak warna kulit dan tidaklah berbahaya bila penutup tersebut itu menempel sehingga bisa diketahui bentuknya. Nah, hadis yang berupa idza sholata fi thawbin wahidin fa in kana wasian fatahib bihi wa in kana dhaiqan fatazir bihi, itu merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Jabir. Dan selain itu juga Nabi Muhammad SAW itu mengatakan layak balullahu sholata haidin ila bihimarin. Wa qalilan dawe kanjeng Nabi Muhammad SAW rupane
dawuh layak balu ora nrimo sapa Allah salata haidin ing salate wadon kang khet salata haidin ing salate wadon kang khet ila bi khimarin kejaba kelawan nutupi aurat ila bi khimarin kejaba kelawan nutupi aurat. Jadi Nabi Muhammad SAW itu berkenan dengan salat sahnya sholat yang berupa harus menutup aurat. Itu juga beliau berkata yang artinya adalah apa? Allah itu tidak akan menerima sholat seorang wanita yang telah haid, maksudnya balik, kecuali dengan memakai kerudung. Nah, hadis tersebut adalah merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, terus Hakim dan Al-Baihaqi dari Aisyah. Nah, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, maksud dari al-haid dalam hadis tersebut ialah apa? Yaitu wanita yang telah mencapai taraf balik. Nah, sedangkan arti al-khimar yaitu apa? Suatu yang digunakan untuk menutup kepala seorang wanita. Dan ketika terdapat perintah menutup kepala ketika sholat, maka menutup keseluruhan tubuh itu lebih diwajibkan, seperti itu. Nah, sekarang selanjutnya yaitu syarat sahnya sholat yang nomor 3 ya, Al-thalitsu ta kang kaping 3. Al-thalitsu ta kang kaping 3 iku ma'rifatu dukhuli waqti ngawari manjingi wektu. Iku ma'rifatu dukhuli waqti ngawari manjingi wektu. Fa in jalu mongko lamun bodho utawa ora ngerti sapa musolli ing dukhuli wektu. Fa'in jailahu mongko lamun ora ngerti sapa musolli ing dukhul wakti utawa bodho, lamun bodho kaya fa'in jailahu mongko lamun bodho utawa ora ngerti sapa musolli ing dukhul wakti wajib apa al-ijtihadu nemen-nemeni al-ijtihadu nemen-nemeni wa tahari lan tegese nemen-nemeni ngawuri waktu salat. Wa tahari lan tegese nemen-nemeni ngawuri waktu salat. Dikoli karena dhewe Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Romane dawuh sallu as-salata li waqtiha. Salu padha salata sira kabeh. Salu padha salata sapa sira kabeh as-salata ing salat. As-salata ing salat li waqtiha ing dalem waktune salat. Li waqtiha ing dalem waktune salat. Jadi perkara yang menjadi syarat sahnya salat yang nomor 4. Ya, yang nomor 3. Yang nomor 3, orang yang hendak melakukan sholat itu disyaratkan dia harus mengetahui masuk waktu sholat tersebut. Nah, apabila tidak mengetahuinya, maka ia wajib untuk berijtihad. Kenapa? Karena ini semua berdasarkan sabdanya Nabi Muhammad SAW yang artinya sholatlah kalian pada waktunya. Yang mana hadis tersebut masuk hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Amr. Nah, diceritakan dari Syihab bin Abbad bahwa Urwah bin Mughirah bin Syu'aib berperang bersama Nabi Muhammad SAW pada perang Tabuk. Nah, Nabi
Muhammad SAW itu buang air besar dengan membawa wadah. Jadi Nabi Muhammad SAW itu buang air besar dengan membawa wadah air sebelum sholat subuh. Nah kemudian Mughirah menuangkan air kepada Nabi Muhammad SAW dan beliau menggunakannya untuk berwudu. Nah setelah itu Mughirah bersama Nabi mendapati orang-orang berjamaah bersama Abdurrahman bin Auf. Nah, Nabi Muhammad SAW mengikuti Abdurrahman pada 1 rakaat. Dan ketika Abdurrahman selesai salam, Nabi berdiri dan menyempurnakan sholatnya. Nah, sehingga orang-orang itu terheran dan mereka membaca tasbih. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW itu selesai sholat, Nabi berdiri dengan menghadap mereka seraya berkata, benar kalian, sholatlah engkau pada waktunya. Seperti itu. Nah, sekarang kita teruskan ke syarat sahnya sholat yang nomor 4. Arabiu ta kang kaping 4. Arabiu ta kang kaping 4 iku istiqbal kiblati madhep kiblat. Iku istiqbal kiblati madhep kiblat. Likolihi krana dewi Allah. Likoli krana dewi Allah ta'ala halimawulu subha Allah rupane dawuh fawali wajhaka satal masjidil harami wa hadzmakum tum fawalu wujuhakum satra. Rupane dawuh fawali ilah. Fawali mongko ngengokno sapa sira kabeh. Fawali mongko ngengokno sapa sira kabeh wajhaka ing wajah utawa awak sira. Wajhaka ing wajah utawa awak sira satara masjidil harami ing arah-arahe masjidil haram. Nah wa hadzuma kuntum lan ing dalem ndine nggon ana sapa sira kabeh ya fawalu mongko ngengokno sapa sira kabeh. Fawalu mongko ngengokno sapa sira kabeh wujuhakum ing pira-pira badan sira kabeh satarahu ing arah-arahe Masjidil Haram. Satarahu ing arah-arahe Masjidil Haram. Wa qalilan dawe jeneng Nabi Muhammad SAW rupane dawuh fa idza qumta ilal sholati fas bighir wudu'a tsumastaqbil aqiblata fakabir. Rupane dawuh fa idza qumta ila akhirih. Fa idza qumta mongko ing nalikane wis ngadeg sapa sira. Fa idza qumta mongko nalikane wis ngadeg sapa sira ilal sholati maring salat ya fas bigh mongko nyampurnakno sapa sira. Fasbik mongko nyampurnakno sapa sira al wudu'a ing wudu ya. Al wudu'a ing wudu. Semastaqbil mongko nuli madhepa sapa sira. Madhepa al kiblata ing kiblat. Al kiblata ing kiblat. Al kiblata ing kiblat. Fakabir mongko nuli takbir sapa sira. Fakabir mongko takbir sapa sira. Jadi sekarang membahas tentang syarat sahnya sholat. Nah, syarat sahnya sholat yang nomor 4 itu orang yang hendak melakukan sholat itu harus menghadap kiblat. Jadi ketika sholat itu harus menghadap kiblat. Nah, kiblat itu kalau sekarang yaitu apa? Menghadap Ka'bah. Menghadap Ka'bah. Nah, ini semua yaitu berdasarkan
firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang berupa apa wali wajhaka syatrul masjidil harami wa khatamakum tum fawalu wujuhakum syatrah. Nah, yang artinya maka berpalingkan, maka palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yaitu maksudnya Ka'bah. Jadi ketika kamu hendak sholat maka menghadaplah ke arah Ka'bah. Dan di mana saja kalian berada maka palingkanlah mukamu ke arah Ka'bah. Ya, mana ayat tersebut, ayat wali wajhaka syatrul masjidil haram ila akhir tadi itu merupakan ayat yang ada pada surat Al-Baqarah, yaitu ayat 150. Nah, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa pertama kali yang dinasah dalam Al-Quran ialah ayat tentang perpindahan arah kiblat. Nah, hal itu terjadi karena di saat Al-Quran, di saat hal itu terjadi karena di saat Nabi Muhammad SAW itu hijrah ke Madinah, mayoritas penduduknya itu orang Yahudi. Nah, kemudian Allah itu memerintahkan untuk menghadap Baitul Maqdis, sehingga orang Yahudi pun gembira ketika mengetahuinya. Nah, Nabi Muhammad SAW menghadap Baitul Maqdis selama berapa? Selama yaitu 16 atau 17 bulan. Nah, padahal beliau lebih senang menghadap kiblat yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Nah, setelah itu akhirnya Nabi Muhammad SAW itu berdoa kepada Allah seraya menghadap langit. Kemudian Allah menurunkan Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 144. Nah, selain itu juga sabda Nabi Muhammad SAW yang berupa apa? Yang berupa faidakum ta'ila sholati fasbiki al-wudu al-mustaqbil akiblata fakabir. Jadi selain masalah syarat sahnya menghadap kiblat, salah satunya sholat itu harus menghadap kiblat, itu berlandaskan dengan firman-Nya Allah yang berupa fawali wajhaka syatrul masjidil haram makum tumawalu wujuhakum syatrahu, juga berlandaskan dengan sabdanya Nabi Muhammad SAW yang artinya apabila kamu hendak mengerjakan sholat maka sempurnakanlah wudu, menghadaplah kiblat, kemudian bacalah takbir. Yang mana hadis tersebut ada merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, terus Al-Muslim, Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Selaku objek pada hadis tersebut ialah Khalaf bin Rafi'. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan untuk kajian kitab Mabadi Fikih juz Rabi' hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup majlis ini dengan membaca doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.